Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bapak sapa sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sukses luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita mengawali kegiatan kita dengan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan keluarga hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali, belajar bersama-sama kembali di dalam kelas kita yaitu kelas 5. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita dulu bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini adalah sebuah bentuk keyakinan dan juga gambaran dari kelas kita. Jadi untuk itu kita perlu membayangkan terlebih dahulu kelas kita ini maunya seperti apa. Nah, sehingga kesepakatan ataupun aturan-aturan yang ada di dalam kelas kita bisa kita laksanakan dengan baik. Dan juga semua yang terlibat di dalam kelas ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi untuk tahap pertama dulu Bapak jelaskan kembali apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan berasal dari kata ya, yakin. Yakin berarti apa yang menjadi kepercayaan kita, keyakinan kita atas suatu hal. Contoh, ketika kita misal berjalan atau kita memakai helm ketika berkendara, apa yang kita yakini ketika kita memakai helm? Nah, di sana kita menggunakan helm ketika berkendara atau bersepeda, apa yang kita pikirkan? Nah, keselamatan. Baguslah, beri tepuk tangan. Bagaimana kalian menyadari itu adalah keselamatan? Nah, berarti kan itu ada tumbuh di dalam keyakinan. Keyakinan itulah yang mendorong kita berbuat seperti itu. Nah, jadi ada asalnya, ada sumbernya kenapa kita berbuat seperti itu. Jadi keyakinan kelas yang ingin kita buat di sini adalah keyakinan kelas yang sifatnya positif, baik, bukan keyakinan kelas yang misalnya kurang tepat lah. Contoh tadi kita kembali ke cerita tentang berkendara tadi. Ada orang berkendara menggunakan helm. Sama tidak menggunakan helm dengan kita tadi? Sama menggunakan helm, tapi memiliki alasan atau keyakinan yang berbeda. Di mana bedanya? Kalau tadi kalian menyebutkan kenapa kalian menggunakan helm yaitu untuk keselamatan, tapi ada juga orang yang menggunakan helm tapi dalam pikirannya alasannya adalah karena dia takut ditilang polisi. Nah, itu kan keyakinan yang berbeda. Kira-kira lebih nyaman yang mana di antara dua itu? Apa? Keselamatan. Karena apa? Karena keyakinan itu sudah tepat bahwa kita mengutamakan keselamatan. Kalau kita memiliki alasan atau keyakinan yang lain seperti tadi, karena takut ditilang, berarti apabila tidak ada polisi maka kita tidak menggunakan helm kemungkinan. Nah, sama seperti kalian mengerjakan tugas dan lain-lain. Apa yang menjadi keyakinan kalian di dalam kelas ini? Itu akan kita buat pada hari ini. Semuanya semangat? Semangat. Tepuk semangat. Jadi waktu masih pagi, semua harus semangat. Paham sudah? Kamu
sebelum kita membuat keyakinan kelas atau nilai-nilai yang kita yakini, kita akan membuat dulu kesepakatan. Kelas kita ini maunya seperti apa? Buat aja dulu bayangan kalian kelasnya seperti apa. Hah? Silakan nanti dituliskan di sini. Stimul. Stimul. Nah, ini Bapak kasih nanti satu-satu. Satu orang satu, ada 10 lah. Tuliskan aja beberapa di sini. Jadi tidak perlu satu, ini cuma satu aja. Boleh lebih 2, 3, 4 semuanya lah. Paham? Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai ditempelkan di depan. Nempelnya di mana, Pak? Nempelnya di samping sini aja dulu, Pak. Nempelnya di samping sini aja. Nanti kertas ini kita buat untuk menuliskan kesepakatan dan juga keyakinan kelas 5 kesimpulannya intinya nanti dari kesepakatan semuanya. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Tidak melaksanakan? ada. Coba bagikan dulu. Nanti kalau kurang ada satu orang satu, boleh aja dituliskan lebih daripada satu lah. Pak, ulun baik kelas ini hendaknya seperti ini. Nah, nanti curahkan dulu apa pendapat kalian, apa yang ingin kalian dapatkan di dalam kelas ini. Supaya apa tujuannya? Supaya kelas ini terasanya nyaman untuk kalian belajar. Silakan. Kalau sudah, baru kita sepakat tidak semuanya dengan apa yang kalian curangkan, lah. Nah, karena kan kalian ini memiliki pandangan masing-masing. Tadi kelasnya misalnya harusnya seperti apa, atau dalam belajar kita itu seperti apa, lah. Kalau sudah, silakan tempelkan di depan tadi. Bapak kasih waktunya lah, 2 menit kalau lagi nak lah. Tempel di sini. Ya. Nah, silakan ditempelkan dulu. Ah, sini. Tempelkan di sini dulu. Dan ditempel di bagian atas. Banyaknya hitam. Bikin ini di bawah nak. Kayak coba turun. Nah, ini. Nah. Namun siapa nih? Kita balik. Awal. Sini. Nah, sini. Ya, tempelkan. Ya. Satu lagi. Sudah tadi ditempelkan lah? Sudah.
Bapak dan kalian, mari kita lihat dulu sama-sama apa yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian, dan kemudian nanti kita akan sepakati bersama apa. Yang pertama, saya ingin kelas saya bersih, tidak kotor. Kemudian ada lagi, dalam belajar kita harus memperhatikan Bapak Ibu guru saat menjelaskan. Saya ingin kelas saya indah. Kemudian tidak ribut. Nah, ini Bapak kelompokkan dulu apa? Bapak kelompokkan. Kita ubah dulu. Ini bagaimana nih? Saya ingin kelas saya bersih. Kira-kira semuanya sepakat kan? Sepakat. Apa tadi? Coba kita tuliskan dulu. Bapak tuliskan di sini. Kelas bersih. Kelas bersih ya. Kita ganti dulu katanya supaya katanya mudah dipahami dan nyaman. Apa kira-kira nak? Saya ingin kelas ini. Nah, kita tuliskan menjaga kebersihan kebersihan kelas. Boleh, Pak? Boleh ini boleh? Kemudian tidak ribut. Tidak ribut. Tidak ribut. Maksudnya apa nih tidak ribut ketika belajar? Bagaimana tuh kalimatnya? Kita rubah dulu kalimatnya supaya kata tidak itu kita tinggal. Apa kira-kira katanya yang bagus? Kalau tidak ribut, apa kira-kira supaya kata-katanya menjadi kata-kata yang positif? Apa? Ada yang bisa? Nah, Bapak bantu. Kalau ribut berarti lawannya apa? Kalau ribut lawannya apa? Katanya. Lawan katanya ribut. Diam. Tidak ribut. Kan tadi jangan pakai kata tidak. Kalau ribut itu lawannya apa? Supaya jadi positif katanya. Nah. Tertib ya. Nah. Paham? Tertib dalam kelas. Sudah. Nah, 2 sudah. Kemudian apalagi nih Bapak lihat di sini tenang, bebas inilah. Kalau tenang masuk sini ya lah. Tertib tenang yola. Nah, jadi sudah bisa kita gabungkan jadi satu di sini. Kemudian kelasnya indah. Nah, sama aja inilah menjaga kebersihan kelas. Berarti kita tambahkan di sini kebersihan dan apa? Dan keindahan kelas. Ini tertib dalam kelas. Apalagi nih? Jika sudah mulai jam belajar tidak ada lagi yang berbicara atau makan. Nanti juga masuk di sini apa? Tertib dalam kelas. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sama inilah menjaga kebersihan. Nah, kemudian apalagi nih? Ini dari Desi. Apa nih nak? Kelas bersih sudah tadi. Kelas tenang sudah. Apa ini? Mau kelas ini piket dilaksanakan. Nah, berarti apa? Kebersihan lah, tapi melaksanakan itu apa? Berarti kan dia melaksanakan tugas. Berarti melaksanakan tugas dengan piket. Nah, tanggung jawab ya lah. Nah, kayak itu gini ya lah.
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Ini tadi Bapak lihat. Kemudian kelas ini rapi, masuk juga tadi sudah keindahan. Berikutnya, jika guru tidak ada di dalam kelas, harap semuanya tidak ribut. Nah, berarti ini tadi sudah tertib dalam kelas. Jika guru tidak ada di kelas, keamanan. Keamanan berarti sama tertib tadi lah. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah. Masuk sudah di sini. Berarti 3 sudah kita cari lagi. Berikutnya, melaksanakan piket, datang tepat waktu. Nah, baguslah kata-katanya lah. Apa datang? Tepat waktu. Tepat waktu. Nah, kan? Datang tepat waktu. Apalagi kelas harus bersih dan rapi. Sudah tadi ada. Apalagi nih? Membuang sampah kalau sudah penuh. Tadi sudah juga. Ketika masuk kelas harus tutup pintu. Nah, sudah. Apa? Sepakat pula nih? Berarti kalau tutup pintu itu sama dengan meminta izin. Berarti masuk dan keluar kelas, ya lah. Masuk dan keluar kelas minta izin ya. Terlebih dahulu. Nah, ya lah. Masuk dan keluar kelas, baik itu hendak ke WC, ya. Nah, atau apa lagi? Kalau apa nih? Belajar tidak boleh ribut, sudah. Ada lagi nih, bersih, bagus dan tidak ada yang membuang sampah, tadi sudah. Oke, ada tambahannya di kolom meja ya, berarti ada yang membuang sampah di kolom meja ya. Oke, yang membuang sampah di kolong meja sampai di kemudian buang kan. Final khusus. Berikutnya, kelas harus bersih dan indah dan rapi. Sudah masuk tadi lah, sudah jelas. Tidak mengejek teman. Nah, ini tidak mengejek teman. Apa? Tidak mengejek teman. Kita ubah kata-katanya. Berarti kalau tidak mengejek teman itu apa kira-kira? Apa? Supaya tidaknya jangan memboleh jangan pakai kata tidak, jangan juga lah. Yang kata-katanya positif. Apa? Apa? Kira-kira? Ayo. Saling menghargai. Nah, bagus, saling menghargai. Hah? Saling menghargai. Apalagi nih? Saat belajar tidak boleh menyontek dengan teman sebangku. Nah, nyontek berarti apa? Apa nih? Jujur. Ya. Jujur. Hah? Jujur. Kemudian saat yang masuk harus baca doa sebelum belajar. Nah, jelas. Apa nih? Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ya kan ya? Dan tidak boleh ribut dalam kelas, sudah tadi. Melaksanakan piket juga sudah. Tidak boleh apa nih? Mengganggu teman sedang belajar. Nah, sudahlah. Nah, beri tepuk tangan kita semua. Jadi tadi kesepakatannya sudah kita bikin nih. Ada berapa kesepakatan? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah.
8. Ini apa jujur ini jujur apa tadi lah? Jujur dalam mengerjakan tugas lah. Mengerjakan tugas dan berperilaku. Nah, Bapak tambahin. Hah? Dan berperilaku. Jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana semuanya kira-kira? Sudah sepakatkah atau belum? Sepakat, coba angkat tangannya. Ini Bapak lihat ini sudah sepakat semuanya. Jadi keyakinan kelas kita ada ini. Nah, di dalam sini ada nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita. Kenapa kita jadi menjaga kebersihan? Apa yang menjadi keyakinan nilai kita? Karena tadi ada keyakinan. Jadi kalau ada teman yang membuang sampah pada tempatnya, bukan karena takut dimarahi teman atau takut ditariki bapak atau ibu guru, tapi memang karena, nah ini tadi keyakinannya adalah dia ingin menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ada lagi tertib dalam kelas. Kenapa ini tertib? Bukan karena, nah apabila ribut ditariki bapak, ya enggak. Tapi karena memang itu adalah sebuah keyakinan dari diri sendiri. Dan itu sudah menjadi keyakinan bersama kita di dalam kelas. Mengapa kalian melaksanakan tugas, mengerjakan tugas? Yalah, melaksanakan tugas. Ya tadi karena kalian merasa bahwa sudah bertanggung jawab. Nah ini adalah kesepakatan kelas. Sekarang Bapak akan tuliskan di sinilah. Coba dibacakan mulai 1 dulu apa? Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jangan laju-laju. Sambil sama Bapak menulis. Kebersihan dan keindahan kelas. 2. Tertib dalam kelas. Tertib dalam Kelas. kelas. 3. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. 4. Dan tepat waktu. 5. Masuk dan keluar kelas kita izin terlebih dahulu. 6. Saling menghargai. 7 dalam mengerjakan tugas dan berperilaku. 5. Lagi. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah ini menjadi kesepakatan kelas. Sekarang Bapak akan tuliskan nama kalian di sinilah. Kita sepakati bersama tanda tangan. Bisa. Bisa tanda tangan? Ada. Bisa. Nah, sebagai tanda bahwa kita sudah sepakat dan ini dipegang sebagai keyakinan kelas kita dan ini dilaksanakan. Sekarang, nah, Coba ya Pak. Bapak tulis tuh di sini. Nih Bapak. Nah, Bapak tulis.
Paham itu siapa lagi? Ketua kelas. Nah, siapa lagi? Wakil. Siapa lagi? Semuanya lah. Semuanya. Siapa sekretaris? Bendahara gila. Apa lagi? Amanan. Awal. Awal. Desi. Siapa lagi? Adil. Adil. Adil siapa? Nopal. Nopal. Siapa lagi? Melisa. Melisa. Dan Dika. Dika. Habis sudah? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tas. Nih, Bapak tanda tangan dulu lah. Di atas namanya apa? Nah, dah. Tasya lagi. Ayo. Bintang pencahaya. Bintang kita. Bergantian. Ya, tanda tangan nih. Ya, bagus. Cari namanya. Bergantian, kalau sudah bergantian. Ya. Lagi. Belum ada tambahan lagi. Ya. Di atas lah. Apalagi yang belum? Kalau bisa, pakai itu aja apa pada Pak? Bapak. Siapa lagi? Sudah no. Majelisnya aku. Aku no. Kenapa nanti? Sudah? Aku mau. Ya, kalau sudah kembali letakkan alat tulisnya. Halo. Masih semangat? Semangat lagi. Alhamdulillah. Tadi kita sudah bikin sebuah yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau sudah terbentuk, ini dipegang untuk semua yang ada di kelas ini. Dalam berperilaku. Kita lihat keyakinan kelas kita ada 8. Jadi kalau ada nanti yang terjadi di luar dari keyakinan kelas, kita ingat kembali apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Karena ini adalah keyakinan bersama. Keyakinan kita bersama. Agar kita di kelas ini menjadinya nyaman belajar. Ya ada. Nyaman mengerjakan tugas dan sebagainya. Dan ini nanti akan kita pegang sama-sama. Paham sudah keyakinan kelas tadi? Jadi Bapak ingatkan kembali bahwa sebuah keyakinan itu akan mendorong kita berperilaku melakukan sesuatu. Kenapa kita tadi membuang sampah pada tempatnya? Kan ada alasannya. Nah, kita lihat keyakinan kelas kita bahwa kita menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jadi kalau keyakinan kita seperti itu sudah wajar bahwa kita akan membuang sampah pada tempatnya. Bagi yang tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dia tidak memegang keyakinan kelas. Paham? Paham? Yang ada? Contoh keyakinan kita lagi
Kenapa kita sholat? Apa? Nah, karena adalah perintah disuruh seperti itu. Kita melaksanakan tugas. Jelas? Jujur? Bukan karena disariki mama, ya, bukan karena disariki abah, karena memang itu adalah tugas. Nah, itu keyakinan. Paham? Nah, semoga keyakinan kelas ini nanti bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga kelas kita tercipta sebagai kelas yang indah. Ini karena ada pendidikannya, sekolah yang nyaman kelasnya, dan kelas yang bersih. Mungkin itu dulu untuk keyakinan kelas ini. Nah, kita pegang sama-sama. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mula kita bersyukur kita dapat melaksanakan rapat plus ombel komunitas belajar kita pada hari ini dengan acara utama yaitu berbagi praktik baik oleh Pak Naib yang materinya budaya positif namanya, ya budaya positif, bukan budaya negatif karena budaya positif tapi plus ya, serta kita juga kita lakukan hal dan oleh kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang pertama Bapak Ibu dan staf SDN Bawang 2. Sebelum acara utama kita mulai, susunan acara seperti biasa ada kita mulai dulu dengan pembukaan, nanti sambutan dari pembukaan doa, setelah itu sambutan dari kepala sekolah, terus awal dinasa. Acara selanjutnya adalah materi yang dibawakan terakhir dan acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Sekarang kita membacaan doa pada Bapak Naib di Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa untuk keadaan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa biasa. Semoga dengan doa tadi apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ke acara inti yaitu berbagi praktik baik dari Bapak Naib yaitu budaya positif. Mas Bapak Naib dipersilakan waktu tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pakuan 2 dan terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf SDN Pakuan 2. Mari kita memulai kegiatan kita dan harus bersyukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kita serahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir
mana PGP itu menyampaikan pemahaman dan pengalamannya di dalam penerapan budaya positif. Salam dan bahagia ini adalah salah satu terbuka juga untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam materi terlebih dahulu. Orang yang dari kita konsep budaya positif seperti yang kita kenal, biasanya budaya itu adalah sesuatu hal di mana dari suatu kebiasaan yang membentuk di dalam masyarakat ataupun sekumpulan atau kelompok. Nah, di sini yang kita bahas adalah budaya positif. Bapak Ibu, ada enam konsep inti dari budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, distribusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi, sedikit restitusi. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan 6 bahasan pokok ini, insyaallah hari ini kita akan bahas sama-sama. Untuk di sini tahap masih belajar, jadi mohon nanti mungkin Bapak Ibu bisa memberikan juga kepada dulu terkait budaya positif ini. Selanjutnya kita masuk di pemahaman pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terkait dengan kata disiplin, kira-kira Bapak Ibu sejauh ini apa yang terlintas dalam benak kita tentang disiplin? Ada Bapak Ibu? Tepat waktu, ya, bagus, tepat waktu. Jadi biasanya kita memaknai disiplin ini dengan kata tepat waktu, patuh pada aturan, kemudian yang sifatnya di mana kita itu melakukan sesuatu dengan ketepatan dan kesesuaian dengan target. Nah, konsisten. Jadi di sini makna kata disiplin dulu kita, karena yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna itu tadi disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, di mana orang itu berarti melakukan suatu tindakan agar orang lain bisa mematuhi apa yang kita perintahkan atau apa yang kita inginkan. Bapak pendidikan kita, Kinerja Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dalam sekeras-kerasnya. Nah, jadi tadi ada dua di sini beliau mengatakan, yang pertama adalah disiplin dari dalam diri kita sendiri, yaitu di mana kesadaran itu tumbuh di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, di sana juga ada sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, katakanlah kita tidak terbiasa dengan disiplin tadi, maka bagilah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan diri kita, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sekedar kita ketahui bersama, di sini dimaksud oleh Bapak pendidikan kita yang dari masyarakat tentang sikap atau kata merdeka itu adalah bebas dari perintah orang lain. Nah, bebas dari perintah, kemudian juga dari dalam diri kita. Kemudian pendapat berikutnya dari dosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin ternyata atau disiplina yang artinya belajar. Nah, itu kata aslinya. Dan juga disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin tadi atau murid atau pengikut. Nah, jadi kita bisa memaknai kata disiplin tersebut. Disiplin diri dapat membuat seseorang mengenai potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sampai pada akhirnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan
maksudnya di sini adalah motivasi dalam diri sendiri. Jadi nanti kita akan bahas juga mengenai kaitan dengan motivasi. Karena dengan motivasi keyakinan itu akan mempengaruhi perilaku kita dan mendasari perilaku kita ini seperti apa. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ini kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau kita lihat di sini ada ambil kemarin ada 3 dari organisasi. Yang pertama itu ada P5, kemudian yang kedua itu IPO, Primary Youth Program atau PYT, yang menyebutkan sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai pada komitmen. Dan selanjutnya itu ada juga dari Indonesia Heritage Foundation atau IHF, di mana 9 pilar karakter, ada 9. Berarti kan di sini ada nilai yang disepakati sehingga menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Dan kita ingat kembali bahwa terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Selanjutnya, nilai-nilai ini nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan di mana kita mendorong kita untuk berperilaku. Nah, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kalau itu sebelumnya kita sudah dengar tentang motivasi. Seseorang bertindak sesuatu kan pasti ada alasannya. Kemudian juga ada hukuman, ada juga penghargaan, restitusi. Bapak Ibu boleh bertanya sedikit terkait hukuman. Kira-kira hukuman ini apa biasanya? Boleh bentuknya atau pengertiannya kira-kira Bapak Ibu di pemahaman kita apa yang terkait hukuman dan penghargaan restitusi. Saya ingin menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu. Boleh bentuknya misalnya atau pengertiannya. Dan motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan terakhir itu sampai ke restitusi. Akan kita bahas sampai terakhir nanti. Sebelumnya kita pernah memiliki pengalaman menghukum siswa. Pernah? Kenapa kita mengatakan bahwa kita menghukum siswa? Dia karena adanya pelanggaran hukuman, pelanggaran aturan, lalu diberi hukuman. Kemudian kalau penghargaan, berarti kebalikannya Malaysia kita berikan yang berprestasi, yang baik, yang berperilaku. Kalau restitusi, kalau pernah dengar Bapak Ibu, membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Benar, kita akan lebih mungkin benar. Benar, restitusi itu adalah suatu proses di mana kita memperbaiki sesuatu sehingga tidak bisa kembali ke kelompoknya. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan mungkin kita di sini biasanya mengatakan sedikit pribadi dari ulun juga. Ulun mengatakan bahwa siswa yang berprestasi itu akan diberikan penghargaan. Siswa yang ibaratnya melanggar aturan akan diberi hukuman. Itu yang biasa kita pahami. Menurut itu kita akan menggali kembali tentang keempat poin tersebut. Mulai dari motivasi. Ada 3 motivasi yang menjadi dorongan seseorang berperilaku. Nah, ini juga nanti akan kita kaitkan dengan sikap anak didik kita. Bagaimana sejauh ini anak didik kita melakukan kegiatannya, melakukan apa yang kita tugaskan. Yang pertama, ini dari Ian Gossel dalam bukunya Restructuring School Discipline, di mana beliau mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seseorang itu bisa melakukan karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu alasan yang pertama, motivasinya.
kehidupannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga ini Bapak Ibu, yang mana yang paling sering kalau kita merefleksikan diri, ingat kembali sejauh ini kita memberikan pelajaran kepada siswa, yang mana dari tiga ini yang paling banyak melatar belakangi perilaku dari siswa-siswi kita. Kebanyakan menghindari kebijakan atau hukuman, itu kebanyakan. Contoh mengajarkan tiket, misal, mengapa dia melakukan itu? Karena itu tadi, karena kalau tidak melakukan, kemudian dia merasa bahwa dirinya akan diberikan hukuman sehingga dia melaksanakan. Saya kira tiga motivasi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ada juga seorang yang melakukan tiket, tapi dia ingin ini dapat penghargaan, ingin dikatakan bahwa ini sungsung datang, mau paling rajin, ini pintar. Nah itu berarti motivasinya termasuk yang nomor 2. Kemudian motivasi yang nomor 3. Nah ini yang akan kita coba munculkan di dalam budaya positif. Di dalam budaya positif yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka yang menginginkan, bukan kita. Kita mengarahkan. Seperti filosofi dari pendidikan yang berbeda, bahwa kita itu hanya bisa menuntun siswa. Kita bisa menuntun siswa. Itu ada salah satunya pendidik bagaikan seorang petani atau tukang kebun. Itu filosofinya. Beliau mengatakan bahwa kita itu sebagai guru kita tidak bisa merubah sesuatu itu yang sudah kita tidak bisa tumbuh, kita bisa mengembangkannya. Maksudnya kalau kita sebagai petani itu bisa kita mengubah misalnya dari tomat jadi jagung, tidak penting kan, tapi kita bisa memberikan supaya dia bisa tumbuh. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa juga memberikan fasilitas yang baik terhadap tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut bisa berkembang dengan baik. Jadi yang kita harapkan adalah dalam budaya positif motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti nilai-nilainya akan kita bahas bersama. Sebelum kita masuk di dalam itu, kita lihat dulu hubungan konsekuensi dan restitusi. Kalian kan tahu itu. Kalau hukuman itu identitasnya gagal. Artinya kalau kita melakukan budaya positif dengan hukuman itu tidak bisa, tidak terlaksana. Bukan disiplin positif namanya. Tapi kalau yang kita melaksanakan identitas sukses, ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah itu disiplin sudah. Tapi kalau hukuman identitasnya gagal. Identitas sukses untuk disiplin adalah konsekuensi dan restitusi. Kita perlu mengenali dulu bagaimana bentuk hukuman, bagaimana bentuk konsekuensi, bagaimana bentuk restitusi. Mimpi belum saja dulu. Mari kita coba jawab sama-sama dulu. Mungkin kita pikirkan terlebih dahulu kata-kata yang atau kalimat yang ada di depan kita ini ada hukuman atau konsekuensi. Jika kita pilih saja, satu itu masuk hukuman atau konsekuensi, nomor 2 masuk hukuman atau konsekuensi. Bisa Bapak Ibu? Kita coba dulu. Mungkin sambil dibaca-baca dan sambil disimpan jawabannya. Kita akan coba tanyakan. Yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman. Hukuman konsekuensi. Karena ada di peringatan sebelumnya. Konsekuensi ya. Hukuman. Ya,
silakan disimpan dulu. Uman. Iya, sapinya. Uman. Uman. Adanya tenang adanya karena adanya berita. Ya. Simpan dulu. Nomor 2. Nomor 2, laki mengelilingi 2 kali karena terlambat sampai sekolah. Nah, 3, membersihkan WC atau mengatakan pensil teman. Yang kedua, 4, membersihkan permukaan air dengan tulis. Konsekuensi. Nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kedua. Konsekuensi. Ini harus pro loh, ini harus. Jangan Tadi kita ada 2 tenda. Ada yang identitas gagal, ada yang identitas sukses. Yang gagal hukuman, yang sukses konsekuensi dan restitusi. Dan yang paling baik adalah restitusi. Nah, berarti kalau kita lihat ini jawabannya. Kamu 1 dan 4 barang. Jawabannya ini. Nah, ketiga dah. Bagaimana cara jawaban Bapak Ibu tadi? Kira-kira sudah sesuai lah. Ini kan pelajaran videoka. Nah, iya. Kita sesuai dengan pelajaran dinyatakan, jadi kan jadi hukumannya punya lari. Nah, jadi kalau sejauh ini yang belum pahami, Pelajaran matematika lari. nah ini jujur adanya hubungan antara apa yang dilakukan dengan akibatnya. Iya. Jadi kalau yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ya memang dia terlambatnya sekolah, makanya dia suruh mencatat ya. Nah itu adanya hubungan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Masih lari dengan terlambat itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Sama halnya dengan contohnya lari, apa biasanya yang biasa kita lakukan tuh lari mau sampah untuk karena dia memakai sepatu hitam, tapi dia tidak memakai sepatu hitam mau sampah, masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman kan karena tadi tidak ada hubungannya dengan sepatu. Nah, jadi ada hubungannya sesuai yang pahami itu yang paling mudah. Yang paling mudah itu memahaminya. Sedangkan yang nomor 3 membersihkan WC sekolah misalnya tadi mengatakan pensil dengan membersihkan WC itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukannya dengan akibatnya. Maka dinamakan dengan hukuman. Dan yang keempat itu konsekuensi. Sudah jelas kalau itu sepertinya kalimatnya nyambung. Kecuali ditambah lagi misalnya apa lagi, nah bisa bentuknya menjadi hukuman. Yang kelima itu ada hubungannya karena memang di pelajaran PJOK itu ada larinya, karena dia terlambat maka dia konsekuensinya lah lari. Salah satu. Lanjut lagi. Nah nih artikel dalam Diary World tahun 1993 wawancara ASCB General Conference Maret 1995 itu mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan dari itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya proses pembelajaran itu adalah penghargaan bagi seseorang dalam memberikan pendidikan. Baik itu bentuknya, tadi beliau mengatakan baik itu hukuman maupun penghargaan sama-sama menghancurkan potensi. Misalnya kita mengontrol siswa itu siapa yang paling kali nanti Bapak Ibu beri hadiah.
Nah, itu kan kita mencoba mengontrol siswa-siswi kita dengan penghargaan atau hukuman. Atau hukuman kalau tidak ini maka ini. Nah, sekarang form selanjutnya juga mengungkapkan beberapa hasil pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman seseorang. Jadi beliau ada melakukan penelitian yang membuktikan bahwa memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman. Yang pertama dihukum oleh penghargaan. Nah, ini maksudnya sangat menarik untuk faktanya. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terkait hal ini, jangka pendek hukuman itu atau penghargaan itu sangat efektif kalau jangka pendek. Namun untuk jangka panjang tidak efektif. Kita memberikan sesuatu untuk dia berperilaku baik, maka dia akan terus-terusan menagih hal tersebut. Kalau tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kalau tidak ada yang mengawasi, maka dia akan ikut di dalam kelas. Karena apa tadi? Karena ini tadi dia diberikan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini berdasarkan hasil penelitian. Merusak hubungan maksudnya adalah menjadi adanya kompetisi di dalam kelas. Biasanya bagi siswa yang tidak suka dengan temannya mendapatkan suatu penghargaan atau hukuman, maka dia akan menjauh sehingga merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga ada penelitiannya bahwa ada sebuah penelitian di suatu kelompok diberikan penghargaan. Siapa yang berhasil mencocokkan gambar di depan maka diberi permen. Dan alhasil lebih banyak yang menjawab salah ketimbang yang benar. Kami itu tadi karena ini mendapatkan penghargaan sehingga mengurangi ketepatan dalam menjawab soal. Karena dalam pikirannya dia memikirkan sebuah penghargaan tadi. Kemudian menurunkan kualitas. Ini juga ada penelitiannya, di mana seseorang yang mendapatkan penghargaan terus, maka lambat-lambat dia akan bosan mendapatkan penghargaan dan dia akan kualitasnya menurun. Apalagi di debatnya tidak ada saingannya, nah maka kualitasnya akan menurun. Berikutnya mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Fakta berikutnya adalah penghargaan menghukum. Bagi siapa? Penghargaan menghukum bagi siswa yang tidak mendapat penghargaan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa ini, berarti kita menghukum dengan siswa yang lain. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Dan terakhir, motivasi dalam diri intrinsipnya itu akan mudah hilang. Dia lebih berfokus pada motivasi eksternal, yaitu penghargaan ketimbang keinginannya untuk membuat sesuatu. Ini adalah fakta-fakta tentang dihukum oleh penghargaan. Ketika itu juga teman-teman banyak yang bicara tentang ini. Oh ternyata seperti itu. Kok bisa penghargaan menjadi sebuah hukuman? Kenapa penghargaan tidak efektif? Sejauh ini penghargaan yang kita pahami adalah untuk memotivasi siswa. Oh ternyata kalau dilihat lebih luas lagi pandangan kita, inilah fakta yang ada. Berikutnya restitusi. Nah restitusi tadi seperti yang disampaikan Ibu Disni, yaitu sebuah proses untuk memperbaiki perilaku atau kesalahan siswa. Di sini restitusinya adalah cara yang kita gunakan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka.
Nah, ini kita mengembalikan siswa tersebut ke kelompoknya. Dan karakternya lebih kuat. Yang asalnya dia gagal, dia tidak berhasil, kemudian kalau dia melakukan kesalahan, kita perbaiki dengan restitusi. Ciri-cirinya ada 10. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan, kesalahannya tetap ada. Dia menyadari akan kesalahannya, bukan dengan restitusi siswa menjadi tidak bersalah. Namun untuk belajar dari kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan. Yang tadi yang sempat yang seperti hukum atau sebagainya, diberikan penghargaan, maka restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan kita yang memaksa. Kita ambil siswa misalnya dan sebagainya, kita memaksa siswa harus ini tidak, tapi kita menawarkan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam restitusi itu dia merefleksikan dirinya sendiri seperti apa dirinya, sehingga kesadaran tumbuh di dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Kebutuhan dasar ini juga kita akan bahas. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kebiasaan di sekitar kita, apabila ada murid yang berbuat salah, maka bisa jadi dia dikucilkan. Nah, tugas kita adalah kita memberikan sesuatu yang agar dia bisa mengembalikan dirinya dan dia bisa kembali ke kelompoknya seperti semula. Dan terakhir, karakternya lebih kuat. Inilah restitusi untuk menciptakan disiplin positif. Langkah-langkahnya akan kita bahas nanti di akhir. Keyakinan kelas, ini bahasan pokok yang ketiga. Keyakinan kelas, sejauh ini Bapak Ibu, apa yang menjadi keyakinan kita? Apa yang menjadi keyakinan kita? Apa yang mendasari perilaku kita? Tadi motivasi tadi ada 3. Motivasi seorang berbuat sesuatu. Ada yang takut dihukum, ada yang sampai pada akhirnya yang paling penting itu adalah tumbuh di dalam diri sendiri. Bapak Ibu, di dalam kelasnya ada keyakinan kelas, kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Nih, keyakinan kelas. Ini ada contohnya. Ketika kita berjalan atau biasanya Bapak Ibu menggunakan helm, apa yang Bapak Ibu yakini ketika menggunakan helm tersebut? Melindungi kepala, keamanan, tidak razia, macam-macam alasan kita menggunakan helm. Saya menggunakan helm ini karena helm ini kalau tidak menggunakannya di persimpangan lampu merah, sama polisi. Ada yang seperti itu? Ada. Ada juga yang menggunakan helm. Kenapa kamu menggunakan helm? Saya menggunakan helm karena takut kepanasan. Bisa jadi. Nah, keyakinan apa yang kita pegang di dalam kita menggunakan itu? Nah, itulah nanti akan kita gunakan juga konsepnya di dalam keyakinan kelas. Seperti tadi, keyakinan seperti apa yang menjadi keyakinan positif yang bisa menciptakan budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita. Contoh keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan. Ini dari peraturan. Yang pertama, itu kalau tadi kan ada kesepakatan kelas sudah. Nah, dari kesepakatan kelas yang dibuat dari kelas 6, Ibu Devi dan siswa-siswinya, itu apa keyakinan yang terdapat di dalam situ. Nah, itu ada nilai. Jadi kita melaksanakan kesepakatan itu, apa nilai yang kita pegang. Jadi kita melaksanakan itu, apakah itu
kita sudah positif atau belum. Atau tadi bahkan siswa-siswi kita tadi melaksanakan kesepakatan kelas itu karena dia takut dihukum kalau tidak melaksanakannya. Nah ini alasan-alasan atau keyakinan-keyakinan. Yang pertama, aturannya kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kalau yang hijau itu harapannya bahwa nilai yang diyakini adalah bertanggung jawab. Jadi dia ketika mengembalikan barang ke tempatnya bukan karena kalau anak barang bisa dibawa dari ibu, bukan, tapi karena memang tumbuh di dalam dirinya rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan juga nilai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang, berarti kan di sini yang dihargai keyakinannya adalah keamanan dan saling menghormati. Dan terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Ini masuk ke dalam kesehatan. Jadi keyakinannya, kenapa dia ini dilarang menggunakan narkoba di dalam aturan itu ini? Maka nilai yang diharapkan itu adalah karena memang dia memperhatikan kesehatan sama ketika kita menggunakan helm tadi. Memang karena kita menginginkan adanya keselamatan, keamanan, bukan karena tadi polisi. Berarti kalau seperti itu yang tumbuh itu dari luar karena ada tekanan dari luar. Nah, ketakutan yang diharapkan dari budaya positif adalah melakukan sesuatu memang berdasarkan dari diri sendiri, sehingga kita menjadi manusia yang merdeka dari yang merdeka. Hah? Nah ini materinya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka kan orang yang terbebas dari perintah, namun dia juga bisa mengendalikan atau dirinya sendiri. Jangan sampai ibaratnya kalau kita masih ada apa namanya rasa dari luar yang menekan, berarti budaya kita belum positif lagi. Karena apa? Belum tumbuh di dalam diri kita, belum tumbuh. Nah inilah yang kita coba tanamkan kepada siswa dan siswi kita. Karena siswa dan siswi kita ini tadi tidak jauh-jauh di kelas umum pun kebanyakan siswa itu melihat karena takut, karena ada wani atau ketakutan ditanggung, disariki, sehingga dia patuh. Itu kan salah satu kontrol perilaku. Namun tadi masuk dalam identitas yang gagal, sehingga dia mematikan potensinya. Dia tidak sulit berkembang kecuali kita mengarahkannya. Dan yang diharapkan itu yang paling bagus adalah tadi restitusi. Nah ini tadi terkait keyakinan kelas, dan nanti di kelas-kelasnya juga bisa dibuat keyakinan-keyakinan, bisa dimulai dari kesepakatan kelas dulu atau aturan-aturan menjadi sepakati bersama dan nilai-nilai. Pertanyaan. Ya, silakan. Yang di bawah itu awalnya diganti lah. Jadi itu kan namanya itu kesehatan, ada selain kesehatan. Apa kira-kira yang bisa kita terapkan di dalam menggunakan narkoba selain kesehatan? Mematuhi perintah apa? Agama apa? Bisa, karena kan dalam agama kita termasuk di dalam situ larangan untuk minum khamar. Nah, diharapkan dilarang. Berarti bisa kita keyakinannya karena kepercayaan perintah agama. Ya. Nah, ini agama. Jadi nilai-nilai yang bisa kita tekankan di dalam diri kita sehingga tumbuh rasa ingin melakukan sesuatu itu di dalam diri kita, bukan karena paksaan atau perintah dan lain-lain dari orang. Tapi tadi keyakinan di dalam diri kita memang harus tumbuh dulu.
tumbuh sehingga kita bisa menjadi merdeka tadi. Nah itu kaitannya nanti dengan siswa-siswi kita sehingga mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka. Berikutnya, keyakinan kelas yang dimaksud di sini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi dalam kelas itu sangat penting keyakinan kelas, sehingga ketika siswa datang, misalnya datang pagi kenapa alasannya, maka dia memiliki itu tadi memang menjadi tanggung jawabnya. Nah, atau mengapa siswa mengerjakan tugas yang melaksanakan ini, ya karena memang sebuah tanggung jawab. Langkah-langkahnya yang pertama, buat dulu peraturan kelas bersama siswa. Boleh diberikan sticky note atau nulis di kertas, bebas saja untuk medianya. Kalau sudah, kemudian catat semua masukan-masukan yang ada tadi. Berikutnya, susun kalimat pendapat menjadi kalimat yang positif. Tinjau kembali daftar tugas pendapat yang sudah dicatat. Temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang diberi dari peraturan. Dari aturan itu kita jabarkan lagi apa yang menjadi nilai dari aturan tersebut. Karena sebuah aturan itu sebenarnya adalah untuk memperkuat nilai. Kita beraturan itu memperkuat nilai. Jadi tentu dalam peraturan ada nilai yang kita harapkan, yang kita inginkan. Setelah itu baru nanti tinjauan kembali keyakinan kelas bersama-sama. Nah, dan sebaiknya keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, secukupnya saja atau bahkan intinya saja yang ingin kita capai di dalam kelas itu, sehingga ketika kita berada di dalam kelas, interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa itu menjadi nyaman. Selanjutnya, semua rekan kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Boleh dengan cara menandatangani bahwa semuanya sudah sepakat, tanda tangan di bawahnya. Boleh. Dan terakhir, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan diletakkan di kelas. Agar apa? Agar itu bisa jadi pengingat. Kalau ulun bertanya kemarin di tempat apa itu buku, siswa kan tiap pagi baca buku, jadi letakkan saja di situ supaya ketika siswa mengambil buku dia melihat oh ya ada kesepakatan kelas, paling tidak menjadi sebuah pengingat. Sampai sini Bapak Ibu ada hal yang ditanyakan terkait dengan berapa sudah materinya 3. Sudah ada 3 ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan materi bisa habis sampai. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di dunia yang berkualitas kemarin sempat juga apa dulu dunia berkualitas ini? Dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang namanya dasar pasti di bawahnya, dasar di bawah. Berarti kan merupakan kebutuhan yang utamanya, pokoknya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Jadi perilaku kita ini sebenarnya melakukan kegiatan atau aktivitas itu untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, itu bisa ya. Kebebasan. Apabila itu bebas. Iya. Kebebasan. Udah seberat apa? Dan apabila dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang positif,
maka dia akan mencari jalan yang lain. Nah, jalan yang lain. Jalan pintas. Nah, jalan pintas. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini. Biasanya kalau kita tidak bisa misalnya contoh contoh bacaan begini. Menurut Dresser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita, Jadi kalau kita ingin berubah, mulai dari diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong. Pastikan kalau kita berbuat sesuatu, kita memiliki sebuah alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, contoh, misal kita makan, ketika kita makan, tentunya kita memenuhi sebuah kebutuhan dasar besar kita, yaitu apa? Bertahan hidup. Atau ada juga yang dengan makan dia merasa senang, atau bahkan dia dan yang lain-lainnya kan? Masa bebas. Kemudian jadi tadi ketika kita berperilaku ada alasannya. Begitu juga siswa dan siswi kita, kenapa dia melakukan sesuatu, ada alasannya, baik itu kesalahan maupun hal yang baik. Yang kita harapkan sendiri dari budaya positif adalah hal yang baik yang tumbuh di dalam dirinya untuk melakukan atau mendorong dia melakukan sesuatu. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kalau dia tidak bisa dengan cara positif, maka dia akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif atau berkebalikan dari gaya-gaya kebaikan. Atau bahkan kalau dia misalnya bertahan hidupnya belum terpenuhi, maka dia bisa melakukan kekerasan. Misalnya sebagai contoh, melakukan kekerasan, merampas temannya, merampok, yang berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Penguasaan itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan coba lagi mengenali 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu lagi, gurunya. Aduhnya dengan mamanya. Nah, sekarang yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, tak berseru jadinya. Ini kesaksi Dinda tadi. Dinda tadi orang si Momen di desa. Belum ini mau ada kayak gitu lagi. Senang ya. Kita simpan dulu. Senang lainnya. Kita simpan dulu lah. Tadi kan ada 5 kebutuhan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan. Kemudian apa di situ dari kalimat itu maunya apa anak-anak itu, siswa itu? Kebebasan. Yang kedua, yang kan tetap bebas kalau bersenandung. penguasaan. Yang kedua, berkaitan lagi dengan namanya ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai DP rambut baru aja. Sayang, perhatian kebenaran. Padahal berarti kan kalau kita lihat di sini ada apa? Ada alasan seseorang
lakukan tindakan. Ini bukannya ngomongnya ngadu, ada yang orang jadi baru, tapi ada jadi awal-awal ada yang gurunya. Gurunya kan aku. Kalau masih siswa gurunya katanya, ini, kalau siswa gurunya kan biasanya kita bisa apa namanya, ada ketahuan nih, ada yang beda. Nah ini, yang ketiga aku sebel. Gambar itu tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas ya. Atau di depan kita biasanya, apalagi itu pimpinan acara, pelakuan. Gambar itu tidak rapi ya, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku ya. Saya permukaan si anak. Langsungnya banyak. Ini apa ada sejarah apa? Jawabannya itu ada dua. Yang paling mendekati lah ibaratnya, yang paling mendekati kesesuaian. Kebebasan. Tapi Oke, sebenarnya gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Artinya dia tuh sayang udah barang-barang itu sampai bagusnya pada anakku perasaan bisa. Nah, maksudnya yang benar lagi, aku bosan. Ini kakak. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, jalan ibu guru aja ya. ada bebas lah. Bebas. Mungkin bisa bilang murid-murid bilang misalnya pasien orang bilang murid-murid bisa memandang itu namanya belajarnya yang keren aja ya. Berarti kesenangan. Nah kita coba Nomor 1 kebebasan. refleksikan Nomor 4 jawaban kesenangan. jawaban kita refleksikan dulu. Nah Kesenangan kalau nomor yang pertama 1. kesenangan karena dia ini sebenarnya ini bersenang-senang. Ya. Anak bersenang-senang tapi disuruh gurunya beranayan, gurunya yang tertib aja. Berarti kan dari sini kita mau bisa mengambil kesimpulan bahwa kebutuhannya kita terpenuhi siswa itu. Soalnya ini jadinya kesalahan, lalu belajarnya menjadi tidak fokus. Itulah yang ibaratnya dalam budaya positif ini yang coba ditumbuhkan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, cinta dan kasih sayang. Hendaknya diperhatikan dari ibunya. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru mendidik ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja dengan ibu guru aja. Sebenarnya dia ini kebebasan. Nah, ini tapi mau mainan. Jangan menangani gurunya jadi sambil nyanyi. Padahal kan awalnya di situ tiap part itu bisa ya. Padahal juga dimasukkan kebutuhan kesenangannya. Kesenangan ya. Cuma kan lebih tepat itu adalah kebebasan. Bisa ada anaknya itu hendak sebenarnya senang, tapi punya itu aja. Nah, ini juga refleksi juga untuk guru dari 4 ini ada perilaku. Bisa dulu lah bisa. Nomor 3 itu nanti pemasangan. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru mendidik ke teman-temanku di depan kelas. Maksudnya dia itu ada gambarnya dulu, dia menguasai dari gambarnya itu. Maksudnya jangan disampaikan kepada kawannya. Kalau gambarnya bagus kan? Kalau gambarnya bagus, lain lagi kisahnya. Ini gambar juga tetap bahasa. Ini gambar bagus jadi tahu. Masalah gambarnya tuh ada rapi, itu merasa bahwa ini gambarnya Nah, rapi. ini padahal kan dia tuh maunya kayak kita juga. Kita menguasai ilmu kita. Nah, ilmu kita kan ada tuh kita biasanya menulis kita aja nih anak tahunya tiba-tiba ini kita mau menguasai tiba-tiba kita ya tentangnya berarti ditampilkan oleh bapak dan ibu guru. Berarti kan kita tidak penguasaan, maksudnya itu biar dia menguasai tugasnya dulu
kebutuhan dari siswa-siswi tersebut. Kalau gambarnya bagus ya kesenangan lah. Kalau gambarnya bagus, berarti di sini aku senang sih berarti. Aku senang Aku senang gambar yang target. Nah, berarti kan kalau dia itu terpenuhi jadinya kebutuhannya. Kebalikan dari kalimat ini adalah pemenuhan kebutuhan. Kalau anak-anak laporan, dan sebagai orang tua misalnya anak kepada mak, tadi waktu belajar di sekolah mengerjakan tugas pagi benar kan? Berarti kan ada pemenuhan kebutuhan siswa di sekolah ekonomi. Berarti ini bukan keberadaan nih. Dan Ini banyak yang tadi Pak. mungkin kalau contohnya bisa kita contohkan misalnya kelaparan ada kita misalnya mungkin mau makan misalnya, atau misalnya dia lapor dengan gurunya, Pak ulun kurang bersemangat hari ini kenapa saya belum makan atau sebagainya. Nah itu berarti kan tentang bertahan hidup. Kita lanjutkan lagi tentang dunia yang berkualitas. Belum kemarin bingung berapa kali memahami tentang dunia berkualitas ini. Apa artinya dunia berkualitas? Di situ dunia berkualitas, Anda, maksudnya kita, bukan kita, Anda berarti kita masing-masing. Kita masing-masing, bukan dunia kita nih. Dunia kita masing-masing, dunia personal masing-masing orang. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi dunia dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kadang kita memikirkan dalam pikiran kita itu, oh si aku baik, seandainya aku kumpul aku tahunnya kayak apa. Nah itu adalah salah satu gambaran dunia yang berkualitas karena memenuhi kebutuhan dasar manusia dan juga sebagai bayangan gambaran, dan kita merasa bahagia ketika itu. Berikutnya, gambaran dunia berkualitas adalah unik. Jadi gambaran berkualitas itu unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi jangan samakan dunia berkualitas kita dengan orang lain. Kita memiliki dunia yang berkualitas kita sendiri, orang lain juga memiliki dunia berkualitasnya sendiri. Dan itu perlu dihargai. Ada orang yang senang sekali bisa makan dengan ayam misal, dia senang dengan itu. Nah, terus kita mungkin ada perbedaan, mungkin kita senang kita bukan ayam, misalnya yang lain. Nah itu adalah yang disebut dengan unik. Jadi setiap orang memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Jika Anda hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Seandainya kita bisa ke situ, pasti kita sangat bahagia, sangat senang. Namun kenyataannya bahwa kita tidak bisa tinggal di sana. Kita tidak bisa tinggal di sana. Tapi bayangan-bayangan itu yang kita inginkan. Begitu juga dengan murid, mereka juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan di dalam dunia berkualitasnya. Jangan sampai katakanlah sesuatu yang buruk berlawanan dengan nilai kebajikan. Siswa senang mencuri atau siswa senang berkelahi, itu yang menjadi dunia berkualitasnya. Jangan sampai. Tapi yang kita tanamkan di sini adalah sebagai pendidik, kita memasukkan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid,
maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Sejauh ini Bapak Ibu mungkin kita nilai-nilai kebajikan sekedar tahu kemudian lewat atau bahkan kita sudah mulai menghargai dari nilai-nilai tersebut. Dan sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Nah, tidak dulu materi lagi. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini lanjutan dari restitusi, rangkaian material ada 6 tadi. Ini sudah masuk materi yang kelima. Restitusi, suatu proses untuk memperbaiki sesuatu. Kemudian 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. Dian Rosen dalam bukunya Restitusi Instruksi School Disiplin tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan mendidik murid. Inilah tentang disiplin tadi. Apakah sudah efektif? Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan, yang biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan ada 5. Yang pertama namanya adalah penghukum. Penghukum ada cirinya. Yang pertama nada suara tinggi. Nada suara tinggi, bahasa tubuh mantap rotot. Ini ciri-ciri penghukum. Dan jari menunjuk. Nah, jika meninggal penghukum. Nah, kita coba refleksikan diri kita, mungkin kalau mungkin tadi masih melakukan hal seperti itu, namun mungkin kita perlu ada perubahan agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini biasanya tipenya santai, nada suaranya mengolah halus di suaranya, halus, sedih suaranya, ada kata kayak tadi. Aku bisa terus. Bahasa tubuhnya merata pada anak dan lesu. Kalau tadi kan bahasanya tinggi sambil menyanyi itu menghukum. Kalau kedua rasa bersalah ini para anak-anak yang itu suaranya ramah. Tapi dalam tanah halus sedih itu lesu. Tapi ketika guru yang berbicara, anak-anaknya merasa bersalah. Anak-anaknya rasa bersalah juga. Yang ketiga teman. Nah, kalau teman ini cirinya ramah, akrab, kanak-kanak, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, maka senyum. Itu tipe-tipenya. Ada 5 posisi kontrol. Bisa. Ini 5 ini posisi kontrol. Biasanya kita menginginkan sesuatu yang berbuat seperti ini dengan 5 ini biasanya. Asalnya aja ada. Yang keempat pemantau. Nah, pemantau ini nada suara datar, bahasa tubuh normal. CCTV itu. CCTV, ya. Yang mudah memahaminya pemantau itu SCTV. Melihat meja. Dan yang terakhir
adalah manajer. Manajer nih. Ada suaranya dulu. Manajer tuh tipenya orangnya kayak gimana ya? Manajer investasi Bahasa tubuh kita tahu. Halo, saya bilang bahasa tubuhnya kan aku. Buka kaum murid. Dari 5 posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu yang mana yang rancak sama menggunakan? Yang rancak yang menggunakan yang mana? Yang pernah ini kalau lihat ciri-ciri itu. untungnya bisa Cuman itu tadi benar nada suara tinggi, sampai ke tangan aku langsung. Langsung ramai. Berpahit teman nak. TM mau pakai Kita lanjut. Pemantau ini. Tadi sudah. Sekarang ini kalimat yang digunakan. Kalimat yang digunakan dalam proses terima posisi kontrol tadi. Kita tebak lagi kira-kira apa posisi kontrol yang digunakan. Yang satu saya tidak sekali dengan kamu. Saya tidak sekali dengan kamu. Fungsi apa? Posisi kontrol. asal ilmunya jaga yang sampai bayar Hukum. Kembali bersalah teman. Kamu mobil itu surangan. jangan sampai ilmunya jaga biayanya untung ada itu satu membuat rasa bersalah Penghukum. Siapa? Tunggu. Tadi penghukum kayaknya saya kecewa sekali dengan kamu. membuat rasa bersalah tuh Yang kedua, mantap terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. mantap Membuat rasa bersalah. Dan ketiga, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? nah manajer tiga Ada yang tadi tuh kalau yang Ya, bagaimana? nomor tiga Kamu terlambat 15 menit. Nah, ini posisi kontrol. Karena dalam pertanyaan ini atau tindakan-tindakan kita masuk di dalam mana dan cara ini. Yang keempat, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? itu sambil mencari itu sampai yang usaha kalau itu yang lagi nah Ibaratnya kita nyawa benar lawan si ahli lain. Saya bilang kalimat ini digunakan dalam orang yang berbeda. Ya, Dari arti yang berbeda. lawan bisa jadi dengan makanya cari-cari nomor 5 tuh tulang lunak tuh Ayolah bagaimana? bisa jadi yang nomor 1 tuh ulurnya kepatir bisa jadi penghukum bisa jadi pengawas semuanya bisa jadi rasa bersalah bisa Saya kecewa kasih sekali. semua ya Tapi kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kita cari jawaban yang jelas. Nah, ini jawabannya. Nah, yang pertama pembuat rasa bersalah. Yang pertama itu pertama itu gurunya itu dia menumbuhkan rasa bersalah pada siswanya. Jadi seakan-akan kecewa di gurunya. Lalu dia anak-anak itu sakit-sakitnya begini. Asalnya nyaman kedaluannya. Tapi anu dengan suara dengan nada Dengan nada dengan nada anunya keras tadi. Hukum. Nah, untuk hukum manajer. Manajer itu cirinya itu menawarkan biasanya ini
Kalau pemantau itu biasanya langsung aja menanyakan apa konsekuensinya. Sudah seperti itu jadi biasanya. Dan yang teman, Nomor 2 itu belum dihukumnya kan? Tapi Pak, mata mencari Pak. Menunjuk-nunjuk itu pulang. ada lagi. Dari 5 posisi kontrol tersebut, penghukum, orang merasa bersalah, teman pemantau, manajer yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik, maksudnya motivasi dari luar sehingga dia melakukan sesuatu itu dorongan yang dari luar. Ada 3, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, 4. Nih, 4 motivasi eksternal. Cuman yang intrinsik itu cuma manajer, tapi identitas yang berhasilnya mulai dari teman. Identitas visual berhasil. Katakan bahwa kamu pasti punya alasan yang kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Sebenarnya secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Tadi sudah yakin siswanya misalnya dengan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan sudah juga. Maka yang ketiga adalah menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya. Sama ketika kita tadi mengapa menggunakan helm? Dan jawabannya memang karena menggunakan helm kita untuk keselamatan. Itulah nilai kita yakini. Kalau kita meyakini karena takut di dalam polisi, nah berarti ada alasan-alasan tertentu. Jadi kalau seperti itu ada faktor dari luar yang mendorong kita melakukan sesuatu. Sedangkan padahal kita sendiri memiliki motivasi internal yang ada di dalam diri kita, cuma kita tidak menguatkannya. Kita lebih memilih takut tadi di dalam kondisi ketimbang kita memikirkan motivasi terkait dengan keselamatan dan nilai yang kita yakini. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dari ketiga ini, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Contoh restitusi segitiga restitusi. Ini adalah salah satu gambaran teks percakapan di mana di sini kalau posisi kontrolnya nanti mungkin bisa kita tentukan setelah dibacakan. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Ini isi percakapannya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mereka menjawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat tadi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Antara wajah sedih dan menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Ya baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari dan
sini dia sudah mulai masuk ke dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya, ya Bapak bisa lihat kalian Nah itu tadi terkait dengan segitiga statistik.